Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kepada anak-anakku kelas 9 yang sangat kami banggakan, dalam kesempatan ini mari kita belajar kembali di dalam suasana daring. Kita belajar di rumah, semangat bersama keluarga. Mungkin tidak ada halangan kita untuk belajar walaupun dalam suasana seperti pandemi corona ini. Tetap bersemangat membaca bismillahirrahmanirrahim, bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bermanfaat dan membawa berkah. Dalam kesempatan ini Pak Ali akan memberikan materi bab 3, menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Walaupun sebenarnya ada keringanan untuk bab ini, boleh tidak disampaikan kepada anak-anak. Namun Bapak berpikir lain, bahwa bab 3 ini menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru, tidak ada jeleknya kalau kami sampaikan, karena anak-anak nanti bisa belajar di rumah ya. Bisa kita buka di rumah, kita pelajari di rumah dengan baik. Oleh karena itu, rasa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada keringanan materi ini, maka Bapak tetap kami sampaikan, mudah-mudahan sebagai khasanah tambahan ilmu kepada anak-anak sekalian, yang nanti insya Allah kita terapkan, kita praktekkan. Hormat kepada orang tua, hormat kepada guru kita, karena orang tua kita, guru kita adalah merupakan kunci sukses keberkahan hidup kita, dunia sampai besok di akhirat. Oleh karena itu, tolong dipelajari baik-baik materi berikut ini. Anak-anakku sekalian, insya Allah, yang laki anak soleh, yang perempuan anak solehah. Keberkahan, hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Anak-anak harus bisa memetik bagaimanakah indahnya hormat pada orang tua dan guru, taat pada orang tua dan guru. Sehingga bila anak-anakku sekalian bisa memetik indahnya hormat pada orang tua dan guru, maka akan menghasilkan suatu keberkahan, yaitu berkah hormat taat pada orang tua dan bapak ibu guru. Sehingga dari berkah hormat taat pada orang tua dan guru ini akan menghasilkan juga suatu sikap yang mulia. Yang pertama, hormat kepada kedua orang tua kita, ibu, bapak, karena ibumu yang telah mengandungmu, melahirkan, membimbing, mengasihi. Bapak mencari nafkah, mencari uang, mencari materi untuk membiayai kalian. Oleh karena itu, hormatilah ibumu, bapak. Ini sabda Rasulullah SAW. Yang kedua, dinisbatkan orang tua kita ini ibu dan bapak. Tetapi kalau anak-anak sudah masuk dalam dunia pendidikan, di suatu instansi pendidikan, ini orang tuamu itu sudah dihandle oleh bapak ibu guru yang ada di sekolah. Kenapa? Orang tuamu berdua sudah menyerahkan kepada bapak ibu guru untuk dididik, baik ilmu agama atau ilmu dunia. Yang ketiga, patuh pada orang tua dan guru. Patuhilah orang tuamu dan guru. Jangan membangkang orang tua dan
dan guru. Dalam bahasa Jawanya tidak boleh membadali orang tua dan guru. Yang keempat, menyayangi orang tua dan guru. Sayangilah beliau. Ibu bapak kita ini orang tua kita yang membesarkan kita, mendidik kita di rumah. Dan guru mendidik kalian di sekolah dengan beberapa pertimbangan yang sudah diperhitungkan. Ilmu, akhlakul karim, science of technology. Yang kelima adalah membantu orang tua dan guru. Bantulah orang tua di rumah. Walaupun sekecil apapun, bantulah orang tua sehingga bisa meringankan beban orang tua. Bantulah gurumu. Dalam artian apa? Turuti perintah gurumu. Jangan kau bangkang. Kalau disuruh belajar ya belajar. Disuruh taat-taat, berakhlakul karimah, yang baik tak turuti. Karena perintah seorang tua, orang tua, perintah guru itu sebenarnya adalah mengarahkan kepada anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleh. Walaupun kadangkala kalian itu salah tafsir kepada bapak ibu guru atau kepada orang tua. Kalau ada orang tua, ada guru yang mungkin dirasa agak terlalu keras mendidik kalian, janganlah kalian itu salah sangka. Karena apa? Tidak ada orang tua dan guru kalian itu akan mengarahkan kamu itu ke jurang kenistaan. Tidak ada. Pasti hadapan orang tua dan guru adalah membimbing anak-anaknya untuk menjadi anak yang baik, berakhlakul karim. Cuma kadangkala metodologi yang digunakan itu masing-masing orang tua, masing-masing guru ini berbeda-beda sesuai dengan karakter, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Tapi berbaik sangalah kepada orang tua kita dan guru kita, bahwa semuanya adalah demi kebaikan kalian. Yang keenam, ikhlas dalam membantu orang tua dan guru. Artinya apa? Kalau kita membantu orang tua itu yang ikhlas. Tidak boleh membantu dengan keadaan terpaksa. Orang tua di rumah, bantulah dengan ikhlas. Bantulah gurumu di sekolah dengan apa? Mentaati peraturan sekolah, mentaati apa yang dianjurkan oleh bapak ibu. Dan kita tidak usah mengumpat, tidak usah dalam bahasa Jawa gelundel-gelundel. Kita ikhlas, kita terima. Karena apa? Anak-anak itu belajar mencari ilmu, dan ilmu itu nanti insya Allah berkah pada dirimu sendiri dan kepada juga orang lain yang ada di sekeliling. Anak-anakku yang kami banggakan, kami cintai, sekarang kita masuk pada cara menghormat dan sayang pada orang tua dan guru kita. Hormat pada orang tua dan guru. Contoh satu, memberi salam, mengucapkan salam bila bertemu atau berpapasan. Yang kedua, menyapa dengan sopan. Jadi kita harus tahu ini orang tua kita, guru kita, jadi kita menyapanya dengan sopan. Tidak seperti kalau kita menyapa dengan teman sebaya kita, mungkin dengan panggilan yang beraneka ragam, bro atau guys atau bagaimana. Itu kalau dengan teman sebayamu ya boleh-boleh saja, oke-oke punya. Tapi kalau kepada orang tua kita, pada guru kita, sapalah dengan sopan dan baik. Bapak, ibu. Yang ketiga, berjabatan tangan. Ini perkecualian ya, kalau di masa pandemi ini kita akan dianjurkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah medis kesehatan, untuk sementara kita tidak berjabatan tangan, tapi jabatan tangannya bisa diganti dengan jabatan yang lain, bentuk isyarat. Contoh, cukup tangan kita ini dua-duanya ditaruh di depan dada, dengan kita membungkukkan sedikit kepala, itu sudah mengganti perjabatan tangan kita pada
guru kita di sekolah. Karena apa? Suasananya masih kita berikhtiar secara kesehatan. Jadi menghindari berjabatan tangan sementara. Besok kalau pandemi sudah berlalu, insya Allah kita lebih akrab lagi dengan orang tua kita, dengan guru kita, dengan berjabatan tangan. Boleh seorang murid dalam rangka menghormati orang tua, guru berjabatan tangan dengan mencium tangan, oh, boleh-boleh saja, sah-sah saja, bagus. Yang keempat, berbicaralah dengan sopan. Artinya apa? Lirih, tidak membentak, tidak keras, tidak kenceng. Contohnya ini. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum, dengan lirih. Jangan disamakan dengan temannya, hai bro guys. Nah, itu namanya tidak, kurang mencerminkan hormat pada orang tua dan guru kita. Nah, kalau dengan sesamanya sih boleh-boleh saja panggil seperti itu, sebagai ciri khas anak-anak gaul masa kini, zaman now. Tapi kalau dengan orang tua kita, dengan guru kita, ya panggillah yang sopan, yang lirih, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh yang bisa anak-anak perbuat, insyaallah ya. Sayang pada guru, pada orang tua. Satu, tidak membentak. Yang kedua, tidak menyinggung perasaannya. Yang ketiga, tidak membangkang. Bila dikasih tugas, laksanakanlah dengan ikhlas. Jika dikasih pengertian, terimalah dengan lapang dada. Karena apa? Orang tua kita, guru kita adalah memberikan yang terbaik, mengarahkan kepada anak-anaknya, anak didiknya yang terbaik untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Dalam bahasa dunianya ya anak yang baik. Tidak ada orang tua dan guru kita ini kok bercita-cita anaknya menjadi anak yang tidak baik. Tidak ada. Cuma sekali lagi, cara dan metodenya manusia itu berbeda-beda. Bapak ibu guru atau orang tua kita berbeda-beda, karena karakter manusia itu kan berbeda-beda. Tetapi pada intinya, kalau ditarik garis merah, orang tua, guru kita, semuanya adalah mengharapkan anak didiknya menjadi anak yang baik, anak yang berakhlakul karimah. Karena ini seorang ayah, ibu, guru ini sebenarnya kan aset yang paling mahal itu sebenarnya anak. Kalau guru ya anak didik. Karena apa? Besok ada berkesinambungan antara orang tua dan anak, guru dan murid-muridnya itu ada berkesinambungan dunia sampai ke akhirat. Karena nanti kan ada anak yang solehah, bisa mendoakan pada orang tuanya, mendoakan pada guru. Oleh karena itu, marilah kita cermati, kita rasakan benar-benar betapa pentingnya hormat kepada orang tua, dan sayang pada orang tua, juga hormat sayang pada guru-guru kita. Kita selalu berdoa. Rampung sholat, kita mendoakan kepada orang tua dan guru kita dengan doa-doa yang sudah kalian hafal, anak-anak ketahui. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap rampung kita sholat maksud. Begitu juga orang tua dan guru itu juga mendoakan kepada kalian. Rabbi habli minas sholihin. Berharap anak-anaknya, anak didiknya itu soleh. Oleh karena itu ada kesinambungan antara murid dan orang guru, antara anak kepada orang tua, merupakan suatu kontinuitas. Mudah-mudahan barokah. Barang siapa yang menghormat pada orang tua dan gurunya, insya Allah saya jamin hidupnya akan berkah. Yang namanya berkah itu apa? Manfaat. Yang nama manfaat itu apa? Membuat orang itu baik, hatinya tenang, pikirannya tentram,
insya Allah ilmunya berkah, rezekinya juga berlimpah. Allahumma amin. Anak-anakku, sekarang kita masuk pada manfaat penting taat kepada orang tua dan guru kita. Apa sih manfaatnya? Kok kita disuruh oleh agama taat kepada orang tua, sayang kepada orang tua, taat dan sayang kepada guru-guru kita? Ternyata di balik perintah itu ada maslahah, ada kebaikan, ada manfaat yang sangat penting sekali buat kehidupan kita. Mau tahu anak-anak, apakah manfaat penting taat pada orang tua dan guru? Number one. Nomor satu, kuncinya Anda masuk surga. Kunci pertama kita masuk surga besok di hari akhirat itu adalah taat kepada orang tua dan gurumu. Karena apa? Anda termasuk golongan orang birrul walidain, anak yang taat menghormat kepada orang tua. Kunci masuk surga. Jadi kalau kamu sudah taat hormat kepada orang tuamu atau gurumu, ya kamu sudah bersenang hati dulu. Kunci surga sudah kamu pegang. Minimal kamu punya kunci untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pasti, Pak. Kalau menurut saya pasti, karena itu perintah agama yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, diperkuat oleh utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus iman pasti. Jadi taat pada orang tua dan guru, kunci masuk surga adalah hal yang pasti. Yang kedua, manfaat penting taat pada orang tua dan guru adalah dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala atau disamakan derajatmu dengan jihad fi sabilillah. Kamu tahu tuh pahalanya jihad fi sabilillah. Menegakkan kalimat Allah. Berjuang keras untuk menyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti bila anak-anak itu taat kepada orang tua dan guru, berarti Anda adalah setara dengan jihad fisabilillah. Masya Allah. Anak-anak nanti bisa membaca bagaimanakah kisah para sahabat, para tabi'in, perisai-perisai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat perang melawan orang-orang kafir jahiliyah di situ. Rasulullah, jihad fisabilillah jaminannya adalah surganya Allah, surga yang indah. Oleh karena itu Rasulullah mampu menggerakkan hatinya para sahabat untuk berjihad fisabilillah, walaupun pada waktu itu jumlah umat Islam masih sedikit dibandingkan dengan orang-orang kafir. Tapi hasilnya apa? Karena di dalam jiwanya sudah berkobar jihad fisabilillah, maka yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Oleh karena itu, marilah anak-anakku, tanamkan hormat dan sayang kepada orang tuamu, pada gurumu, sehingga anak-anakku sekalian termasuk golongan orang yang jihad fisabilillah. Allahumma amin. Yang ketiga, manfaat penting taat kepada orang tua dan gurumu adalah melebur dosa-dosamu. Kita sadar manusia al-insanu makhluk khoto'an. Manusia itu pasti punya dosa. Manusia itu pasti punya salah. Manusia itu pasti punya khilaf. Jadi kalau ada manusia yang merasa dirinya tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa, membanggakan dirinya sendiri, itu sebenarnya sesuatu yang naik indah itu sebenarnya. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna 100%. Kendatipun seorang yang sudah ahli profesional
mempunyai sertifikat dan lain sebagainya tentang keprofesionalnya, tapi kalau dicari kesalahannya pasti punya salah, pasti pernah dosa, pasti pernah khilaf. Oleh karena itu sikap yang terbaik sebagai manusia sebenarnya jangan menyombongkan diri, jangan merasa dirinya itu benar sendiri, jangan merasa dirinya itu kuat sendiri, jangan merasa dirinya itu the best of the best sendiri. Karena apa? Di balik kehebatan seorang pasti ada kelemahan. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita boleh kritis, boleh cerdas, tapi jangan terlalu mencari kesalahan-kesalahan yang lain. Karena kalau dicari kesalahan, diri kita sendiri juga banyak. Cuma kita ini kesatria enggak mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita kepada khalayak ramai. Yang umum itu orang itu menyalahkan orang. Yang umum tidak mau menyalahkan dirinya sendiri. Padahal sahabat Nabi yang namanya Umar ibn Khattab itu seorang sahabat yang mempunyai perawatan keras tetapi tegas, jujur, lugas. Dia mengatakan pada yang lain, jangan mengoreksi diri orang lain, tapi koreksilah dirimu sendiri sebelum kau mengoreksi orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Umar ibn Khattab itulah yang perlu dicontoh kepada seorang sahabat Nabi yang keras, pemberani, tidak pede ngaling-ngaling, tetapi jujurnya luar biasa. Sekarang ini banyak anak-anak ya, orang bisa mempunyai kelebihan sedikit saja gitu, hobinya itu menyalahkan orang lain. Kalau sudah jadi hobi, nah repot ini, repot. Oleh karena itu, marilah kita berdoa pada diri kita sendiri, pada anak-anakku sekalian, jadilah anak yang mempunyai kunci masuk surga di birrul walidain, jihad fisabilillah, dan yang terpenting manfaat taat pada orang tua dan guru melebur dosamu. Insya Allah dosa yang sudah kalian laksanakan di tahun-tahun yang kemarin, insya Allah dengan lantaran kita taat kepada orang tua dan gurumu, dosamu akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin? Yakin. Karena Allah itu Rahman Rahim, Maha Pemurah, Maha Pengasih. Kalau hambanya itu mohon kepada Allah, beristighfar, mengakui segala kesalahan dan kekurangannya, mohon ampun kepada Yang Maha Kuasa, Allah akan mengampuni. Anak sekalian, mudah-mudahan manfaat penting ini bisa kita masukkan ke dalam hati sanubari yang insya Allah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, tibalah pada suatu dalil, yang mana dalil itu adalah kaidah. Kaidah itu pijakan sebagai dasar tentang perintah taat dan hormat pada orang tua dan guru kita, sehingga kita di dalam menjalankan perintah ini benar-benar yakin karena ada kaidahnya, ada dalilnya yang menguatkan. Tidak hanya suatu retorika, kita harus menghormat orang tua dan guru karena kita ini muda, orang tua dan guru kita ini orang tua. Tidak, tapi ada kaidah sebagai dalil nakli, sebagai pijakan kita untuk beribadah, hormat dan sayang pada orang tua dan guru kita. Yaitu silakan anak-anak dibaca Quran surat Al-Isra ayat 23. Boleh dibuka di buku paket juga ada, di tafsir Al-Quran juga ada. Kadangkala kalau kita sudah masuk di dalil nakli ini, anak-anak kadangkala banyak yang ngersuloh pada kita, pada guru-gurunya. Pak, saya nggak bisa untuk membaca ini Al-Quran dan ini. Nah, anakku sekalian, perlu kami berikan suatu
informasi penting kepada anak-anakku. Mari kita belajar membaca Al-Quran. Anak-anak jangan takut salah, karena tidak ada ceritanya orang bisa benar tanpa belajar. Dan belajar itu proses itu perlu tahapan demi tahapan. Oleh karena itu kalau kita belum bisa membaca secara benar, baik makhrajul hurufnya atau tajwidnya, ya kita harus berani mencoba, daripada kita tidak pernah salah karena tidak pernah baca. Ini lebih membuat kita untuk bersedih. Kita nggak pernah salah, Pak. Karena apa? Karena nggak pernah mencoba. Oleh karena itu marilah kita coba membaca Al-Quranul Karim, karena Rasulullah SAW itu sudah memberikan peringatan kepada kita. Membaca Al-Quran itu kalau benar, bisa fasih, makhrajul hurufnya benar, tajwidnya benar, Allah akan memberikan pahala setara dengan ibadahnya para malaikat yang setiap hari sujud dan beribadah kepada Allah. Namun bila anak-anak membaca Al-Qurannya masih terbata-bata atau ada kesalahan yang tidak kita sengaja, insya Allah kita masih diberi pahala 2 bagian. Oleh karena itu mari kita ini semangat, jangan takut salah, karena belajar insya Allah, kalau niat kita ini belajar untuk mendalami kalimahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Rahman. Kalau ada kesalahan yang mana tidak kita sengaja, karena keterbatasan mungkin ilmu kita atau lisan kita, insya Allah Allah itu Maha tahu. Oleh karena itu anak-anak harus berani membaca Al-Quranul Karim, insya Allah barokah. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka 'ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Waqdar rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughunna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah. Janganlah menyembah selain Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut atau tua dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uff, ah, hai, dan lain sebagainya. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Anak-anakku sekalian, mari kita ingat, introspeksi diri kita. Dulu kita kecil, kamu belum bisa makan, siapa yang menyuap? Ibu dan bapak. Pada waktu kecil dulu kamu belum bisa mandi, siapa yang memandi? Bapak ibumu. Pada waktu kecil kamu belum bisa berjalan, siapa yang mengajari? Ibu bapakmu. Oleh karena itu tahapan manusia itu dari bayi tidak bisa apa-apa, kecil perlu bimbingan, tumbuh remaja, tumbuh dewasa, setelah dewasa itu tua, setelah tua itu pikun, setelah pikun itu ya kemana lagi kalau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu proses seperti itu anak-anak kita
bisa untuk introspeksi diri, nepak dadane diri. Oh iya iya, aku dhisik bayi ra iso apa-apa, dadi bocah dewasa, remaja, dewasa, terus akhirnya engko tuwa. Nek wis tuwa kembali kepada seperti anak lah lagi. Kalau kita tuh mau mudoroso kepada diri kita sendiri, insya Allah kita itu sadar. Jadi menghadapi orang tua kita tidak kasar, tidak membentak-bentak, karena sadar dulu orang tua yang sudah tua inilah, yang sudah pikun inilah yang mengantarkan anak-anak menjadi seorang yang luar biasa, dari bayi sampai remaja. Mudah-mudahan dengan kita membaca Quran surat Al-Isra ayat 23 ini mengetuk hati anak-anak semuanya untuk berbakti kepada orang tua, dan jangan bilang kasar kepada orang tua kita, termasuk kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan anak-anak barokah ilmunya. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang sangat Bapak banggakan ya. Berikutnya adalah masih kita membicarakan dalil yang kedua, yaitu tentang hormat kepada orang tua dan juga guru kita. Silakan anak-anak untuk membacanya, mengkajinya, Quran surat Luqman ayat 14. Di situ anak-anak perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, ibu bapaknya. Karena apa? Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Oleh karena itu bersyukur kepada orang tuamu, bapak ibumu, karena hanya orang tua itu yang membimbing kita untuk menjadi anak yang baik, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik pada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembali. Anak-anakku sekalian, kalau kita rasakan mungkin ibumu itu mengandungmu 9 bulan 10 hari lebih kurang. Dalam kepayahan ibu membawa anak yang di dalam kandungan itu kemana saja dibawa. Oleh karena itu, kalau melihat ibu-ibu yang baru mengandung anak-anakku, kasihlah beliau-beliau ini. Karena itu adalah cerminan, gambaran. Ya seperti itulah dulu kamu dikandung. Oleh karena itu, kalau kita melihat seorang ibu yang mengandung entah di mana, di pasar atau di jalan atau di mana saja, kita tidak boleh menyia-nyiakan. Kalau perlu kita berikan pertolongan, bantuan atau fasilitas. Umpama tadi kendaraan umum, ada ibu-ibu yang hamil berdiri, kok kamu sudah duduk, persilakanlah beliau untuk duduk, kamu yang berdiri. Ini salah satu saja. Kalau kamu kebetulan berada di tempat, kamu sudah mendapat tempat duduk, tapi ada ibu-ibu yang hamil berdiri, silahkan dipersilahkan. Ibu silakan, ibu yang duduk, saya yang berdiri saja. Kalau kita anak-anak sudah bisa menerapkan hal-hal seperti itu, insya Allah ini indikator, ini ciri khas anak-anak yang soleh dan ya, mudah-mudahan barokah ilmu kita. Amin Allahumma amin.
sekalian, sekarang masuklah pada bagian akhir, yaitu Bapak akan memberikan suatu tugas mandiri kepada anak-anak. Buatlah suatu resume bab 3 ini. Hormat kepada orang tua dan guru. Minimal 1 halaman kertas folio. Ya, nanti bisa dikumpulkan secara mandiri tanpa bersama-sama dan menggunakan protokol kesehatan, atau bisa dikirimkan melalui WA saya. Karena kita masih menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari pertemuan-pertemuan atau keramaian-keramaian. Bisa nanti akan Bapak berikan alamat WA saya untuk mengirimkan tugas mandiri ini. Pesan kami, pesan Pak Ali kepada anak-anak: 1, bersabarlah dalam mencari ilmu. Santai saja, tidak usah pusing-pusing, tidak usah resah dan gelisah di dalam menanggapi cobaan-cobaan pandemik seperti ini. Kita jalanilah rutinitas kita jalani. Anjuran dari pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan kita jalani. Karena pemerintah kita juga memikirkan kepada seluruh rakyatnya untuk yang terbaik dalam menghadapi cobaan ini. Oleh karena itu, yang berikutnya, anak-anak tetap menggunakan kearifan hati kita, kebijaksanaan hati kita dalam menghadapi segala hal. Lemah lembutlah kepada orang tuamu. Janganlah sombong kepada orang lain. Sabar dalam menghadapi musibah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa saya kepada anak-anakku, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dunia dan akhirat. Dan perlu kita garis bawahi kepada anak-anak, selama kita belajar daring ini, manakala ada kesalahan atau kekhilafan atau kekeliruan, baik tutur kata yang sengaja atau tidak sengaja, baik bacaan Al-Quran dan lain sebagainya, penerjemahan, kok ada kekurangan-kekurangannya, mohon untuk bisa dimaklumi bersama. Kepada Bapak Ibu Guru Nyai, Bapak Kiai yang mungkin mendengarkan ini, kalau ada kesalahan, mohonlah untuk bisa diberi kemaafan. Mudah-mudahan bisa membawa berkah. Karena apa? Kemampuan seseorang terbatas, terutama mungkin saya, kemampuan saya terbatas sampai di sini. Oleh karena itu, kalau ada kekhilafan, itulah kekurangan saya. Tapi kalau ada kebenaran, hanyalah semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, di ujung pertemuan ini, mari kita berdoa kepada Allah dengan mengucap syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.